Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Jafir Zainuri dari semester 5 kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu petani muda. Dia ini terkenal dengan pertaniannya dengan menggunakan bahan-bahan organik. Pengen tahu cerita selanjutnya? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Jafir Zainuri. Kali ini saya sudah berada di lokasi salah satu petani muda yang ada di lokasi ini. Ini salah satu tanaman-tanamannya, tanaman cabai. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang ditanam oleh salah satu narasumber kita, petani muda. Ini cabenya sudah besar-besar karena ini menggunakan media polybag. Dan ini kelihatan sekali menggunakan bahan-bahan organik. Ini masih ada pupuknya. Gimana? Ingin tahu kisah selanjutnya? Yuk ikutin video ini sampai selesai. Ya, kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu petani muda yang ada di lokasi ini, tepatnya ada di Kecamatan Lingo, bersama dengan Mas Ari Setio Nugroho. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya Mas Ari? Apa kabar ya? Alhamdulillah baik Mas, baik. Ini saya Ibnu Jafir Zainuri dari Polbangtan Yuma, Kampus Pertanian Yogyakarta. Mau tanya seputar tanaman organik. Gimana sih tips berbudidaya tanaman organik itu? Kalau untuk tips bertanam dengan organik ini Mas, kan ini karena saya itu menanamnya itu kan di pekarangan. Jadi ya kalau menurut saya itu tipsnya itu pertama gunakan bibitnya itu yang berkualitas. Terus yang kedua itu mengetahui arah angin. Itu penting. Terus mempersiapkan media dengan yang baik lah Mas. Tanahnya itu tanah yang baik. Terus kemudian ya kalau untuk perawatan ya yang penting itu kita tuh tekun sama ulet Mas. Jangan gimana ya Mas ya. Jangan kalau kita waktunya rajin tuh rajin, terus kalau kita malas tuh malas, nanti sampai kelupaan tanamannya itu nggak disiram. Nah, itu jangan. Itu Mas tipnya dari saya. Kalau boleh tahu Mas, untuk media tanamnya sendiri untuk tanaman organik tuh apa saja sih Mas? Kalau untuk media jadi gini Mas, kan tanaman yang saya tanam itu ada dua jenis sekarang, ada cabai sama seledri. Nah kalau untuk media yang cabai aja ya Mas ya. Kalau untuk media cabai yang media tanamnya itu kemarin saya menggunakan tanah bambu. Jadinya tanah yang ada di bambu ya Mas. Jadinya kan nanti ada serat-serat, ada yang dari akarnya Mas. Jadinya kan untuk memperlancar irigasinya nanti. Terus kemudian kan karena ini kan organik, jadinya kayak kemarin tuh pakai pupuk kandang sama merang juga Mas. Merang yang sudah di apa Mas namanya ya, bahasa Indonesianya ya disangrai lah, disangrai kan jadi arang sekama itu pakai merang itu. Terus nanti dicampur udah sip itu kalau untuk jadi media tanam buat cabai. Mas, ini kan tadi udah dijelaskan tentang media tanamnya. Kemudian untuk cara perawatan nih Mas, untuk
tanaman organik itu bagaimana Mas? Untuk kayak misalnya kan kalau misalnya tanaman organik kan rentan kayak apa ya, terkena hama gitu. Nah, nanti Mas Ari itu gimana cara mengatasinya itu Mas? Apakah menggunakan ada alat atau bahan-bahan alami seperti itu Mas? Jadi gini Mas, kalau merawat tanaman itu yang sejatinya itu memerlukan rasa kasih sayang. Artinya itu Anda itu juga harus memperhatikan kondisi tanaman agar tidak mati terkena penyakit atau gangguan hama yang menjangkit. Apabila tanaman Anda itu terkena hama atau penyakit tanaman, sebaiknya kurangi pemakaian pestisida atau kimia. Bahkan kalau bisa tidak sama sekali menggunakan itu, karena ini kan pertanian organik ya Mas ya. Contohnya itu gini Mas, cara mengatasi penyakit jamur raja yang menempel pada tanaman itu bisa kita menggunakan rempah-rempah seperti jahe, terus cabai, kulit bawang putih, bawang merah yang dibuat menjadi ekstrak, kemudian direndam selama 1 malam lalu disaring. Selanjutnya cairan tersebut itu disemprotkan pada tanaman yang bermasalah mulai dari daun hingga tanah. Nah, terus kalau keuntungannya ini Mas, keuntungan cara ini itu tanaman tidak akan overdosis nutrisi meskipun penyemprotannya itu dilakukan dalam jumlah atau dosis yang banyak, itu enggak terjadi overdosis. Kemudian kalau ini Mas, kan tadi untuk penyakit ya Mas ya. Sekarang kalau untuk hama itu bisa menggunakan daun tembakau atau putung rokok atau daun atau buah mengkudu atau daun sirsaknya atau serai atau seledri. Semuanya itu dihancurkan menggunakan air. Nah, lalu ditanamkan ke dalam tanah. Itu bisa untuk mengatasi tanaman karena aromanya. Kemudian Mas, untuk hasil panen ini Mas, kalau hasil panen dari berbudidaya tanaman organik sama menggunakan pupuk kimia itu apakah hasilnya berbeda Mas? Kemudian apakah hasilnya lebih banyak yang tanaman organik atau yang kimia? Kemudian kualitasnya bagus yang mana Mas? Kalau masalah ini Mas, ditanya bagus yang mana antara yang kimia sama yang organik, kalau berdasarkan hasil itu ya Mas ya, kalau berdasarkan hasil ya bagus yang kimia. Saya ambil contoh gini Mas, kalau satu tanaman cabai rawit ya Mas, ini tanaman cabai rawit dalam 1 kali masa tanam itu kan kita panennya bisa 1 bulan, nanti kita juga bisa panen setiap hari. Nah, itu rata-rata itu bisa 7 on. Tapi kalau kita organik itu rata-rata cuma 5-6 on dalam 1 kali tanam 1 pohon. Kemudian sekarang bicara kualitas ya Mas. Kalau kualitas itu dari segi mana dulu Mas? Kalau dari segi kesehatan ya jelas bagus yang organik. Ya kan nggak ada bahan kimia buatan, itu nggak ada. Terus kalau kualitas yang besarnya, kemudian jumlah hasil panennya ya, kalau kualitas yang itu katanya itu yang bagus ya yang pakai kimia. Gini Mas Ari, mau tanya ini Mas Ari, kalau dalam pertanian organik itu apa saja sih hal-hal yang diperbolehkan sama tidak diperbolehkan itu Mas dalam proses berbudidaya? Mas Ari silahkan penjelasannya. Kalau hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh Mas ya, yang boleh dulu. Kalau yang boleh dilakukan itu ya pasti kita harus menggunakan semua hal yang termasuk di perawatan itu yang menggunakan bahan organik Mas. Menggunakan pupuk kompos boleh, pupuk kandang boleh. Kalau untuk pemupukan, kalau untuk perawatan yang sudah saya jelaskan tadi, itu hal yang boleh dilakukan. Kalau hal yang tidak boleh dilakukan itu ya yang pasti dan yang utama itu kita tidak boleh menggunakan, termasuk di pupuk, perawatan itu, dan juga benihnya itu tidak boleh menggunakan yang berbau kimia, itu nggak boleh Mas. Ini semuanya harus organik gitu ya Mas ya? Ya. Jadi dari benih, kemudian dari perawatan, pemupukan sampai panen pun harus perawatannya secara organik dan tanpa harus menggunakan bahan kimia sama sekali gitu ya Mas ya? Ya, seperti itu. Oke Mas Ari, terima kasih sudah atas ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Oke, cukup vlog kali ini bersama Mas Ari. Cukup sekian dari vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,